Go for Overwatch. Phoenix squad out of the tunnel. First target. Good. Engage targets. Clear the way. Tall man. Impact center. Film diawali dengan memperlihatkannya sosok sniper handal bernama Brandon Beckett yang baru saja sampai di sebuah negara Costa Verde. Setibanya di sana, Brandon langsung disambut oleh Kolonel Modise. Dia adalah pemimpin tim sekaligus sahabat dekat Kolonel Gabriel yang merupakan mantan atasan dari Brandon. Ternyata Brandon dipanggil ke sana untuk membantu skuad Phoenix dalam menjalankan misi rahasianya, yaitu menangkap para pelaku yang menciptakan senjata ilegal dan menghancurkan senjata tersebut. Kemudian Brandon dikenalkan dengan tentara perempuan yang bernama Nadia dan seorang ahli IT bernama Nova Diaz. Costa Verde. Sorry for your loss. And I know you were framed for. Diketahui Nova Diaz adalah seorang anak dari pemimpin Costa Verde yang bernama Bruno Diaz. Tapi sayangnya, sang ayah telah dibunuh oleh para pemberontak karena sangat setia mengabdi kepada negaranya. Di sini Nova menjelaskan bahwa dirinya telah dituduh atas kematian sang ayah dan sekarang tahta kepemimpinan Costa Verde diambil alih oleh pamannya sendiri yang bernama Roman Diaz. Nova juga mengungkapkan bahwa Roman Diaz memanfaatkan kepedihan dan kemarahan rakyat untuk meraih kekuasaan lalu menjual negaranya pada seseorang yang bernama Kovalov. Diyakini Kovalov memiliki kesepakatan dengan Roman agar bisa leluasa memproduksi dan menjual senjata, asalkan dia menyuplai senjata tersebut kepada tentara pribadi milik Roman. Maka satu-satunya cara menghentikan semua ini adalah dengan menangkap Roman dan Kovalov untuk menunjukkan perlawanan dan merebut kembali hak-hak rakyat Costa Verde. Modis memberitahu bahwa misi menyerang markas Kovalov akan dilakukan dalam waktu 48 jam lagi. Sontak hal itu membuat Brandon sangat terkejut mengingat waktu itu terlalu cepat. Apalagi dia harus menganalisa lokasi dan melakukan pengintaian. Tapi di sini Nova menjelaskan jika semua yang dipikirkan Brandon itu sudah beres dan meminta Brandon untuk menunjukkan skill tembakannya. Sir. Sesampainya mereka di markas, Brandon tidak menyangka jika dia akan bertemu dengan sahabatnya yang bernama Rosie. Rosie di sini memberitahu pada Brandon jika dirinya lah yang meminta Modis agar mengajak Brandon dalam misi ini. Mengingat Brandon adalah sosok sniper handal dan mempunyai banyak pengalaman dalam dunia pertempuran. Brandon lalu diperkenalkan dengan para anggota skuad Phoenix yang terdiri dari para mantan tentara dan beberapa dari para agen rahasia. Anggota pertama adalah Angel yang menjabat sebagai wakil dari Modis. Selain itu juga ada si kembar Hera dan Hilo serta Nabila dan Nova yang sebelumnya menjemputnya. Dalam pertempuran ini, Hilo bertanya pada Brandon tentang berapa jumlah orang yang pernah dihabisinya. Dengan santai, Brandon menjawab bahwa dia tak pernah menghitung jumlah dari korbannya. Tapi di sini, Brandon menegaskan jika perhitungannya adalah dari jumlah misi yang mampu dia selesaikan dengan sempurna. Di tengah percakapan itu, Modis tiba-tiba datang dan menyatakan jika kemampuan Brandon tidak bisa diragukan lagi. Di sana, dia juga memperkenalkan Brandon dengan seorang sniper yang masih cukup muda bernama Zondi yang masih sangat pemula dan meminta Brandon untuk mengajarinya. Setelah itu, Modis mengumpulkan tim Phoenix untuk membahas strategi penyerangan ke markas Kovalov. Di sini, Angel juga menjelaskan secara detail tentang denah markas dari Kovalov serta jalur yang akan mereka lalui. Di sana, dia juga menjelaskan jika di markas Kovalov ada seorang ilmuwan yang bernama Maxim yang menciptakan senjata yang sangat berbahaya untuk Kovalov. Mereka juga berencana menangkap Kovalov dan Maxim hidup atau mati. Kemudian, mengambil semua data-data penting terkait dari pembuatan senjata berbahaya itu dan sesegera mungkin pergi ke pelabuhan sebagai zona evakuasi. Modis juga membagi tim Phoenix menjadi dua tim, yaitu tim penyergapan dan tim perlindungan. Tim penyergapan bertugas untuk menyusup ke markas untuk membawa Kovalov serta Maxim serta mengambil beberapa data penting. Sedangkan tim perlindungan bertugas menghabisi para musuh dari jarak jauh dan juga bisa membantu tim penyergapan.
tugas kedua ini akan diberikan pada sniper yang bukan lain, dia adalah si Brandon Beckett serta Zondi. Misi ini akan mereka lakukan dengan sangat rahasia karena Perdana Menteri bisa saja mengirimkan pasukannya kapan saja guna melindungi Kovalov serta anak buahnya. Modis di sini menjelaskan jika Phoenix Squad mengalami masalah, maka Phoenix Rebellion akan menjadi bantuan terakhir. Diketahui Phoenix Rebellion adalah pasukan dari para rakyat Costa Verde yang selama ini berjuang untuk kemerdekaan negaranya. Jika mereka berhasil menangkap Kovalov serta Maxim, maka suplai senjata untuk Perdana Menteri akan terputus, sehingga pemerintahan saat ini akan mudah bisa digulingkan. Sebelum bertemu di medan perang, Brandon ingin melihat kemampuan dari Zondi sebagai seorang sniper, dan ternyata tembakan dari Zondi sangat akurat dan membuat Brandon terpukau. Di sini, Brandon juga memberitahu Zondi jika ada satu hal yang penting, yang dimana seorang sniper akan sangat kesulitan untuk menghabisi target pertamanya. Brandon juga meminta Zondi agar tidak ragu-ragu di saat dia akan menembak musuh, karena kalau tidak, dia atau rekan lainnya yang akan terbunuh oleh musuhnya. Taking a life. But you are. So you pull that trigger. Setelahnya, Brandon kembali menemui Nova. Di sana terlihat Nova yang sedang mengotak-atik perangkat yang sedang dia gunakan. Bahkan Nova juga mengatakan pada Brandon jika kemampuannya itu akan dia pergunakan untuk mengungkap para koruptor yang suka makan uang rakyat Costa Verde, sehingga negara Costa Verde bisa bersih dari para koruptor. Ridding Costa Verde of corruption. For myself, for the price I'm willing to pay. The people of Costa Verde for my family. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Nodis kembali mengumpulkan tim Phoenix dan memberitahu bahwa misi ini akan segera dimulai. Mereka pun langsung mempersiapkan semuanya untuk menyerang markas dari Kovalov. Keesokannya terlihat Brandon dan Zondi sudah berada di atas bukit dan berkamuflase dengan beberapa tanaman yang berada di sana. Mereka tengah bersiap untuk menghabisi beberapa pasukan dari Kovalov. Di tempat lain, tim penyergapan segera menyusup ke dalam markas dari Kovalov melalui terowongan. Sementara itu, Nova masih disibukkan dengan peretasan kamera pengawas yang berada di area tempat tersebut. Dia juga memastikan Kovalov serta Maxim ada dalam markas tersebut. Dengan kemampuan serta taktik yang mereka miliki, Phoenix Squad pun beraksi. Zondi, send it. Execute. Impact all men. Charlie team, garage is clear. Let's keep moving. Clock's ticking. Kemudian mereka langsung menuju ke sebuah ruangan amunisi untuk mengamankan area tersebut. Di sisi lain, Modi serta Nadia bergegas menuju ke ruangan dari Kovalov dan Maxim berada. Setelah beberapa saat mereka menyusuri ruangan, akhirnya mereka bertemu dengan Kovalov. Di sini, Kovalov tak tinggal diam. Dia mencoba melawan mereka dengan shotgun yang berada di tangannya. Di sini, Modis mengalami luka tembak. Tapi untungnya peluru itu hanya mengenai rompi yang dia gunakan. Merasa terpojok, Kovalov langsung menekan sebuah alarm dan memerintahkan para pasukannya untuk segera menyebut tim Phoenix. Pertempuran pun terjadi antara Phoenix Squad melawan beberapa anak buah dari Kovalov. Sementara itu, Kovalov meminta Maxim untuk segera pergi ke lab tempat penyimpanan senjata terbaru milik mereka. Merasa terdesak, Kovalov segera menghubungi Perdana Menteri dan meminta bantuan pasukan untuk menyebut tim Phoenix. Setelahnya, Kovalov berencana untuk menggunakan senjata canggih yang baru diciptakan. Namun Maxim mengingatkan bahwa senjata itu masih dalam tahap prototipe dan belum siap untuk digunakan. Tak butuh waktu lama, Phoenix Squad akhirnya berhasil mengepung Kovalov serta Maxim bersiap untuk menangkap mereka berdua. Kovalov yang sangat terdesak mulai mengaktifkan senjatanya. Setelah ledakan itu, semua anggota segera berkumpul dan berhasil melumpuhkan Kovalov serta Maxim. Kovalov juga berkata jika bala bantuan dari Perdana Menteri akan segera tiba dan sudah siap untuk menghabisi Phoenix Squad. Militia are coming. You taking me away, take it. All right, listen up, everyone. Allow to tears. We are an hour before the information of the hard drives in the lab. Namun, Modis yang telah membuat rancangan penyerangan ini dengan matang mengatakan jika pasukan Perdana Menteri akan sampai di sini dalam waktu 1 jam lagi, maka waktu tersebut akan dimanfaatkan timnya untuk segera pergi dari tempat itu dan membawa Kovalov serta Maxim berserta data-datanya yang berada di sana.
Namun fenomena aneh terjadi yang dimana beberapa anggota dari Phoenix tiba-tiba mengeluarkan darah dari hidung serta telinga mereka. Melihat hal itu, Kovalov langsung tertawa puas karena senjatanya telah bekerja dengan sangat sempurna. Dalam hitungan detik, semua orang yang terpapar senjata itu tiba-tiba langsung tumbang satu persatu hingga akhirnya mereka pun tewas di tempat itu juga. Insiden yang cukup singkat itu membuat beberapa orang yang masih selamat dibuat kebingungan dan kehilangan semangat untuk menuntaskan misi ini. Namun Brandon tetap tenang dan segera mengambil alih komando Phoenix Squad dan membagi tugas timnya, yang dimana sebagian tim akan melakukan evakuasi rekan mereka yang gugur dan sebagian lainnya segera mengambil informasi penting yang berada di lab senjata. Beberapa saat kemudian data telah ditemukan, lalu Brandon meminta Nova agar segera mengupload data senjata tersebut ke satelit. Sedangkan anggota tim yang tersisa akan melawan pasukan musuh hingga semua data berhasil terupload. Di sini, Angel menolak rencana dari Brandon karena mereka kekurangan anggota. Jika harus melawan para pasukan musuh, sama saja dengan misi bunuh diri. Namun di sini, Brandon menegaskan jika ini adalah perintah dari Modis dan mereka harus segera menyelesaikan misi ini apapun yang terjadi. Setelah mendengar hal itu, mereka semua mulai setuju untuk menghadapi para pasukan dari Perdana Menteri. Setelahnya, Brandon memberikan sebuah ponsel pada Nova untuk mengaktifkan bom jika mereka dalam keadaan darurat. Always rigged with cubes of Semtex plastics. You dial the first saved number. Do not. Di sisi lain, Zondi sudah bersiap berada di puncak sebuah menara dan bersiap untuk menembak. Beberapa saat kemudian, Nova mengabarkan jika sebentar lagi para pasukan Perdana Menteri akan datang. Sehingga Brandon segera memberi perintah pada seluruh timnya untuk bersiap menghadapi pertempuran. Brandon juga mengatakan jika pertempuran ini bukan hanya sekedar balas dendam atas rekan-rekannya yang gugur, melainkan sebuah perjuangan demi kemerdekaan Costa Verde. Akhirnya pasukan Perdana Menteri telah tiba, akan tetapi Phoenix Squad langsung menyambut kedatangan mereka dengan beberapa bom asap yang mereka lemparkan. Pada awalnya, Brandon serta rekan-rekannya berhasil menghabisi tentara musuh dengan mudah. Namun, jumlah lawannya begitu banyak dan beberapa amunisi mulai terbatas, akhirnya membuat mereka perlahan mulai terpojok. Mereka segera pergi mencari posisi yang aman. Di sini, Hera terlihat perlahan mundur karena kehabisan peluru. Namun, dia malah dihadang oleh 7 tentara musuh dan mengharuskannya untuk bertarung dengan mereka semua. Hanya dengan sebuah kapal, Hera berhasil menghabisi mereka semua. Tapi di sini tentara pemerintahan terus berdatangan dan membuat Phoenix terdesak dan mengharuskan mereka pergi ke zona pembunuhan. Di sisi lain, Angel harus berhadapan dengan tentara musuh bermata satu. Di sini terlihat jelas Angel yang kewalahan menghadapi tentara mata satu itu. Namun dengan tekad yang kuat, akhirnya dia mampu mengalahkannya. Sementara itu, Brandon dan Rosie telah kehabisan amunisi, sehingga mereka terpaksa pergi ke sebuah ruangan. Namun di dalam ruangan itu, mereka berdua malah dihadang oleh beberapa tentara dari musuh. Kemudian Brandon menghubungi Nova dan bertanya tentang pengiriman data itu. Di sini Nova menjelaskan jika semua prosesnya telah hampir selesai. Tak berselang lama dari itu, Nova mendengar derap langkah kaki dari beberapa orang yang menuju ke arahnya. Di sini Nova seketika kembali dan segera dia mengambil ponsel untuk menyalakan bom. Di sisi lain, Hera terlihat panik karena alat night vision-nya tidak berfungsi. Sini, dia memutuskan untuk menghubungi rekan-rekannya untuk segera meminta bantuan. Dengar hal itu, Brandon bergegas pergi untuk menolong Hera. Tapi sialnya, Brandon sudah terlambat karena Hera lebih dulu dihadang oleh beberapa musuh yang membuatnya harus gugur. Tak lama dari itu, Nova mengkonfirmasi bahwa semua data-data telah terupload ke satelit. Sehingga Brandon memerintahkan timnya agar bergerak maju menuju ke terowongan karena misi ini dinyatakan selesai. Tapi di luar, para tentara musuh kembali mengepung mereka semua dan membuat Nova terjebak di sana. Karena komunikasi sudah terputus, akhirnya Brandon mencoba menyelamatkan Nova, namun tiba-tiba
Brandon tertembak dan membuatnya kehilangan kesadaran. Namun beruntungnya di sini dia masih ditemukan oleh Rosie yang langsung datang untuk mengecek kondisinya. Di sini terlihat juga Nova yang tertembak karena dia tak mengetahui jika para tentara tengah mengepung mereka di area luar. Dalam kondisi yang cukup memprihatinkan, Brandon mulai menyemangati Nova. Dia mengatakan jika perjuangan dari Nova tak sia-sia dan akan dikenang seluruh negeri. Namun tak lama setelah itu, Nova mengembuskan nafas terakhirnya. Menyadari posisi mulai terkepung oleh para tentara dari pemerintahan, akhirnya Brandon mengambil keputusan yang sangat berani. Dia meminta timnya untuk segera pergi ke sebuah terowongan, sementara dia sendiri akan menghadapi semua tentara musuh seorang diri. Tapi Rosie yang memiliki jiwa kesetiakawanan tentu saja menolak meninggalkan sahabatnya itu. Dia memutuskan untuk bertempur bersama Brandon. Zondi serta Angel segera pergi ke sebuah terowongan, sementara Rosie dan Brandon berhadapan langsung dengan para tentara itu. Mereka berdua bertempur sekuat tenaga, namun sayangnya mereka berdua kehabisan peluru sehingga pasukan berhasil mengepung mereka berdua. Dalam situasi ini, Rosie serta Brandon hanya bisa pasrah dengan nasib mereka. Namun beberapa saat kemudian, pasukan Phoenix Rebellion datang di saat yang tepat dan berhasil melumpuhkan semua tentara musuh. Setelah pertempuran itu, Brandon meminta pada pemimpin dari Phoenix Rebellion agar mereka bisa mengevakuasi jasad dari para rekan-rekannya yang telah gugur. Tapi di luar dugaan, Nova masih hidup dan langsung dibawa untuk segera mendapatkan perawatan dari staf medis. Keesokannya, anggota Phoenix bersiap-siap untuk pulang ke negaranya masing-masing. Tapi Zondi serta Angel memutuskan untuk tinggal di Costa Verde untuk sementara waktu. Sedangkan Rosie serta Brandon akan kembali ke Amerika. Well, The boat will... either one of us gets caught. Couldn't pick that up. It's not an eye. So, what do you think? Please, Lieutenant. Work, Rosie.